Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat Madep Dampar yang dirahmati Allah, semoga hari-harimu selalu diberkahi, langkahmu dimudahkan, dan hatimu terus dipenuhi cahaya iman. Dalam narasi kali ini, mari kita sama-sama menyelami mutiara hikmah dari salah satu karya besar dunia Islam, Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Kita akan mengupas dengan bahasa yang ringan dan menyentuh sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Mengenal Allah, dasar segala ilmu. Imam Al-Ghazali membuka banyak pembahasan dalam Ihya Ulumuddin dengan satu fondasi utama, mengenal Allah. Menurut beliau, mengenal Allah adalah awal dari segala ilmu. Sebab, seseorang tidak akan memiliki arah hidup yang benar jika ia belum mengenal siapa Tuhannya. Dalam bahasa beliau yang lembut dan dalam, orang yang paling beruntung adalah orang yang mengenal Tuhannya, lalu mengenal dirinya, lalu tahu bagaimana ia seharusnya hidup. Mengenal Allah bukan hanya melalui akal atau bacaan, tapi juga dengan hati yang hadir, jiwa yang merunduk, dan nurani yang bersih. Dan untuk mengenalnya, kita harus memahami sifat-sifatnya. 1. Allah Maha Esa, Al-Wahdaniyah. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa sifat pertama dan paling mendasar dari Allah adalah keesaannya. Allah itu satu, tidak ada duanya, tidak ada bandingannya, tidak menyerupai makhluk sedikitpun. Dalam Ihya, beliau menjelaskan bahwa kesalahan terbesar manusia adalah ketika hatinya condong kepada selain Allah, ketika ia mencari kekuatan selain darinya. Barang siapa hatinya berpaling kepada dunia, maka dia telah menyekutukan Allah dengan dunia, walau hanya dalam rasa. Al-Ghazali mengingatkan bahwa segala sesuatu yang ada hanyalah makhluk. Hanya Allah yang esa, yang patut disembah dan dituju. 2. Allah Maha Hidup dan tidak pernah mati, Al-Hayy. Imam Al-Ghazali sangat menekankan sifat Allah yang maha hidup. Hidupnya Allah berbeda dengan hidup makhluk. Kehidupan Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Beliau menulis dengan indah, hidup makhluk bergantung kepada napas dan darah. Tapi hidup Allah tidak butuh sebab. Dia hidup karena dirinya sendiri. Kita hidup karena diberi hidup. Tapi Allah, hidupnya adalah bagian dari keagungannya. Tak ada yang bisa menyentuh atau mengurangi kehidupannya. 3. Allah Maha Mengetahui, Al-Alim. Salah satu sifat yang sangat sering diulang dalam Ihya adalah sifat ilmu Allah. Menurut Al-Ghazali, semua gerak makhluk, semua bisikan hati, semua lintasan pikiran, semuanya diketahui oleh Allah tanpa batas. Ilmu Allah tidak datang setelah kebodohan, dan tidak bisa bertambah karena bertanya. Dia tahu segala sebelum segala ada. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa mengetahui Allah Maha Tahu akan melahirkan rasa malu, jujur, dan selalu merasa diawasi. Inilah yang akan menumbuhkan akhlak mulia dalam diri hamba. 4. Allah Maha Kuasa, Al-Qadir. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kekuasaan Allah tak terbatas. Dia yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya hanya dengan kehendaknya. Kita sering merasa punya kuasa, padahal semua itu hanyalah titipan. Bahkan napas pun, kita tak punya kendali penuh atasnya. Kekuasaan makhluk adalah ujian, tapi kekuasaan Allah adalah keadilan yang mutlak. Dengan memahami sifat ini, manusia akan rendah hati. Ia sadar, tak ada kekuatan kecuali dari Allah. 5. Allah Maha Berkehendak, Al-Murid. Semua yang terjadi di alam ini terjadi karena kehendak Allah. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh, kecuali itu adalah keputusannya. Al-Ghazali menyampaikan dengan dalam, kehendak manusia hanya ada karena izin dari kehendak Tuhan. Sifat ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berserah diri. Kita boleh merencanakan, tapi hasilnya tetap milik Allah. 6. Allah Maha Mendengar dan Melihat, As-Sami, dan Al-Basir.
Imam Al-Ghazali menekankan bahwa pendengaran dan penglihatan Allah tidak seperti makhluk. Allah mendengar suara hati, rintihan yang tak terucap, dan air mata yang jatuh tanpa suara. Jangan kau kira hanya perkataanmu yang didengar. Bahkan niatmu pun sudah lebih dahulu sampai ke sisinya. Dengan memahami sifat ini, kita belajar untuk berhati-hati dalam kata, jujur dalam laku, dan tulus dalam niat. 7. Allah Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat ini begitu ditekankan dalam Ihya. Al-Ghazali menyebut bahwa kasih sayang Allah meliputi segalanya, bahkan kepada orang-orang yang tidak mengingatnya. Kalau bukan karena kasih-Nya, tak akan ada dosa yang bisa diampuni. Dan tak akan ada manusia yang mampu berdiri. Ini adalah sifat yang membuat hati menjadi lembut, karena kita tahu bahwa kita selalu berada dalam pelukan rahmat-Nya, bahkan saat kita menjauh. 8. Allah Maha Adil, Al-Adl. Keadilan Allah tak bisa disamakan dengan hukum manusia. Dalam Ihya, Al-Ghazali mengajarkan bahwa adilnya Allah bukan berarti semua harus sama, tapi semua diberi sesuai dengan kebijaksanaannya. Kadang Dia memberi ujian sebagai kasih sayang, dan memberi kelapangan sebagai istidraj, penyesatan. Sifat adil ini mengajarkan kita untuk tidak menyalahkan takdir, karena semuanya adalah pilihan terbaik dari Allah, walau kadang tak bisa kita pahami sekarang. 9. Allah Maha Pengampun, Al-Ghafur, At-Tawwab. Dalam bagian-bagian tentang taubat dan taubat nasuha, Imam Al-Ghazali sering menyebut sifat Allah yang Maha Pengampun. Bahkan, beliau menuliskan, kalau engkau datang membawa dosa sepenuh bumi, dan hatimu menyesal, maka Allah akan menyambutmu lebih dari seorang ibu menyambut anak hilangnya yang kembali. Betapa luas pengampunan Allah. Ia tidak akan lelah membuka pintu taubat, selama hati masih bisa menangis, dan lisan masih bisa mengucap istighfar. 10. Allah tidak serupa dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'. Penegasan ini penting dalam Ihya. Imam Al-Ghazali menolak keras segala bentuk tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Karena itu, beliau tidak mengajak kita membayangkan Allah, tapi mengenalnya lewat sifat-sifatnya. Jika engkau membayangkan Allah seperti apapun, maka itu pasti bukan Allah. Penutup, mengenal Allah, menyucikan jiwa. Sahabat Madhab Dampar yang dirahmati Allah, memahami sifat-sifat Allah bukanlah tujuan akhir, tapi pintu pembuka untuk mengenalnya lebih dekat. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengajak kita semua untuk menyucikan hati dengan ilmu tauhid, lalu menghidupkannya dengan amal dan zikir. Jangan puas hanya dengan tahu bahwa Allah Maha Melihat, tapi latihlah hati agar malu berbuat dosa. Jangan hanya kagum karena Allah Maha Pengampun, tapi jadikan itu alasan untuk segera kembali saat terjatuh. Mendalami keindahan sifat-sifat Allah. Setelah memahami beberapa sifat Allah yang utama, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tidak berhenti pada penjelasan intelektual. Beliau justru membawa pembaca untuk merenungkan sifat-sifat Allah secara mendalam, agar hati menjadi hidup dan lembut. Dalam bagian ini, kita akan menelusuri lagi sifat-sifat Allah yang lain dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan batin kita. 11. Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan apapun, Al-Ghani. Al-Ghazali menjelaskan bahwa Allah tidak butuh pada makhluknya, tidak butuh ibadah kita, tidak butuh langit, bumi, atau bahkan surga dan neraka. Allah itu Maha Kaya dalam segala hal. Ketika engkau beribadah, itu bukan untuk menambah kemuliaan Allah, tapi untuk membersihkan jiwamu dari kebodohan dan kesombongan. Pemahaman ini mengajarkan kita untuk tidak merasa berjasa karena amal kita. Justru kita harus merasa bersyukur karena diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Kaya. 12. Allah Maha Memberi, Al-Wahhab, Ar-Razzaq. Dalam banyak bagian Ihya, Al-Ghazali menjelaskan tentang rezeki. Rezeki bukan hanya makanan dan harta, tapi juga berupa ketenangan, ilmu, iman, dan kesehatan. Semuanya berasal dari Allah yang Maha Pemberi. Jangan kau kira rezeki hanya dari kerja kerasmu.
Banyak yang bekerja keras tapi tetap miskin. Rezeki datang dari hati yang yakin dan tangan yang bertawakal. Dengan sifat ini, hati menjadi tenang dan tidak iri terhadap sesama. Kita yakin, Allah membagi rezeki dengan kebijaksanaannya. 13. Allah Maha Lembut, Al-Latif. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah memperlakukan hambanya dengan cara yang halus, penuh kasih, dan penuh hikmah. Dalam Ihya, Imam Al-Ghazali menyebut, banyak kebaikan yang Allah berikan dengan cara yang tidak kau pahami sekarang, tapi kelak kau akan bersyukur untuk semua itu. Sifat ini mengajarkan kita untuk bersabar dalam kesulitan. Karena boleh jadi di balik masalah, ada kasih sayang yang belum kita mengerti. 14. Allah Maha Penjaga, Al-Hafiz. Sifat ini sangat relevan dalam kehidupan kita. Kita sering takut terhadap masa depan, terhadap bahaya, dan ketidakpastian. Tapi Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa penjagaan Allah jauh lebih kuat dari penjagaan siapapun. Engkau tidur, tapi Allah tidak tidur. Engkau lengah, tapi Allah terus menjagamu. Dengan mengenal sifat ini, kita bisa hidup dengan lebih tenang. Kita merasa selalu dijaga dan tidak pernah benar-benar sendiri. 15. Allah Maha Menghitung, Al-Hasib. Satu hal yang sangat ditekankan Al-Ghazali adalah bahwa segala amal akan diperhitungkan. Tidak ada satupun perbuatan yang luput dari catatannya. Kalau engkau sadar bahwa amalmu akan dihisap, maka engkau akan lebih menjaga lisan, niat, dan tindakan. Sifat ini mengajak kita untuk hidup lebih hati-hati, jujur, dan bertanggung jawab. 16. Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana, Al-Adl wa Al-Hakim. Keadilan dan kebijaksanaan Allah berjalan beriringan. Tidak semua yang tampak buruk itu buruk menurut Allah. Kadang Allah memberikan kesulitan sebagai jalan untuk naik derajat. Kebijaksanaan Allah bukan berdasarkan apa yang kita suka, tapi berdasarkan apa yang paling kita butuhkan. Ini adalah pelajaran besar untuk hati yang sedang terluka. Mungkin apa yang kita tangisi sekarang adalah sesuatu yang kelak akan menyelamatkan kita. 17. Allah Maha Penerima Taubat, At-Tawwab. Imam Al-Ghazali memberikan penekanan luar biasa pada sifat ini. Menurut beliau, tidak ada satupun dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama pelakunya benar-benar bertaubat. Jika engkau datang kepada Allah dengan air mata penyesalan, maka Allah akan datang kepadamu dengan lautan ampunan. Sifat ini mengajarkan kita untuk tidak putus asa. Selalu ada jalan kembali, dan pintu Allah selalu terbuka. 18. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Al-Ghazali menyebut bahwa kasih sayang Allah tidak bisa disamakan dengan kasih manusia. Bahkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya hanya secuil dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Lebih besar dari, kalau engkau tahu betapa besar kasih sayang Allah, maka engkau akan lebih sering menangis karena haru, bukan karena takut. 19. Allah Maha Suci dari kekurangan, As-Salam, Al-Qudus. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa Allah suci dari segala bentuk kekurangan dan kesalahan. Dia sempurna dalam zat, sifat, dan perbuatan. Lebih besar dari, engkau tidak bisa membayangkan Allah dengan pikiranmu, karena Dia jauh melampaui segala yang bisa kau pikirkan. Dengan sifat ini, kita diajak untuk selalu memuliakan Allah dan menjaga hati dari menggambarkannya dengan cara yang salah. 20. Allah Maha Sabar, As-Sabur. Salah satu sifat Allah yang jarang disadari adalah kesabarannya. Dia Maha Kuasa, tapi Dia tidak serta-merta menghukum hambanya yang berdosa. Dia sabar menunggu taubat kita. Lebih besar dari, kalau bukan karena sabarnya Allah, niscaya langit akan runtuh karena banyaknya dosa manusia. Sifat ini mengajarkan kita untuk malu kepada Allah, karena Allah sabar padahal kita terus membangkang. Renungan terakhir, mengenal Allah adalah cahaya hati. Sahabat Madep Dampar yang dimuliakan Allah, mengenal sifat-sifat Allah bukan hanya untuk dipahami secara akal,
tapi untuk ditanam dalam hati. Dengan mengenal sifat-sifatnya, kita menjadi hamba yang berserah diri. Kita menjadi lebih sabar dalam cobaan. Kita menjadi lebih jujur, amanah, dan istiqomah. Kita tidak putus asa dari rahmat-Nya. Kita hidup dalam cinta dan harapan, bukan hanya dalam takut dan khawatir. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya, lebih besar dari, kalau engkau sudah mengenal Allah, maka dunia tidak akan membuatmu sombong, dan kesulitan tidak akan membuatmu runtuh. Penutup, mari dekatkan diri pada Allah. Sampai di sini dulu sahabat semua, semoga narasi ini menjadi pengingat untuk hati yang lelah, dan menjadi cahaya bagi jiwa yang sedang mencari arah. Jangan lupa untuk terus menuntut ilmu. Terus belajar mengenal Allah dengan cara yang benar. Dan terus hidupkan hati dengan mengingat sifat-sifatnya. Jika sahabat merasa mendapatkan manfaat dari narasi ini, mari bergabung bersama kami dalam perjalanan ilmu dan ketenangan hati. Serta subscribe channel Madep Dampar. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Bagikan video dan narasi kami ke orang-orang tercinta, agar lebih banyak yang mengenal Allah dan mendekat kepadanya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.